kami melakukan proses yang terbuka pada setiap tahapan yang ada. Kami memperbanyak rapat pleno terbuka dalam mengambil keputusan. Mulai dari proses pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Perkembangan pemutakhir DPR melalui Komisi 2 telah menyampaikan keinginannya dalam rapat dengan pendapat pada tanggal 24 November hari Senin yang baru lalu, mengajak KPU dan Bawaslu untuk membicarakan Perpu nomor 1 dan nomor 2 tahun 2014. Dengan ucapan selamat kepada penyelenggara Konferensi Nasional Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi pada Pemilu 2014 dan seluruh peserta, dan saya perlu menyampaikan perjuangan kita belum selesai. Walaupun Pemilu 2014 telah selesai, ada tugas-tugas baru yang perlu kita emban pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu oke dalam awal-awalnya, dan sebagai figur yang mungkin dipercaya, dihormati, dan katakanlah memberikan harapan yang cukup banyak, dia bisa membenahi sistem sehingga nanti sepeninggalnya siapapun orangnya, media apa istilahnya yang disebutkan Pak Ivan tadi, bahwa nanti pada ujungnya birokrasi ini bisa berjalan, siapapun pemimpinnya hasilnya nggak akan jelek-jelek banget gitu ya. Siapapun pemimpinnya mereka sudah berjalan seperti mesin gitu ya, semua sudah berjalan. Kalau ada rencana apa yang harus dilakukan berjalan. Saya pikir ini perjalanannya yang sangat panjang gitu. Dan membutuhkan kerja yang sangat keras dari saat ini mau nggak mau kita bergantung kepada figur gitu ya, untuk terus sudah mau 2 bulan nggak ada kerjanya dari Fahri Makassar, tapi bukan Fahri Hamzah. Nah, ini dari Indonesia Jakarta, masyarakat sipil dibutuhkan untuk bergerak karena sekarang ini masih lebih banyak, terutama di medsos. Kemudian dari Fazli Banda Aceh, keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu menjadi kunci sukses pelaksanaan pesta demokrasi. Nah, ini pengetahuan, pemahaman, kesadaran. Dan saya beruntung karena dibantu oleh Mas Andrew dan juga Asia Foundation Mbak Sandra, mereka baru saja mengadakan survei yang luar biasa, sangat kaya katanya. Itu survei 2 kali sebelum pemilu bulan Oktober tahun kemarin, dan yang terakhir setelah pemilu ada bulan Agustus sampai September, mengenai persepsi mengenai demokrasi, attitude mengenai demokrasi dan seterusnya. Nah, di dalam survei tersebut kita temukan sebenarnya hanya ada di 6 provinsi, Aceh, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Selatan dan NTT, temukan bahwa masih ada sekitar 30% ya masyarakat kita ini yang belum pernah atau tidak tahu dengan kata demokrasi. Supaya pemerintah tidak otoriter. Tetapi kalau niatannya sudah tidak baik, bagaimana ya Mas? Maaf kalau saya bicara agak. Jadi apa Bu bicara sekalipun saya tidak menyalahkan pemerintah yang sekarang memang tidak percaya dengan niat baik DPR. Dan saya agak yakin bahwa masyarakat pada umumnya berpikir hal yang sama. Jadi DPR ini kerjanya memang hanya mau dalam tanda kutip terus-menerus meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan. Nah sekarang mereka nanti mau terus-terusan, ya tinggal adu kuat. Saya kira yang lebih kuat adalah masyarakat, karena bagian juga masyarakat adalah pemegang mandat, pemegang kedaulatan publik. kita masih membuka kesempatan dijawab gitu, tapi bagaimana ke depannya. Jadi kita melihat aja
saja, tapi tentunya butuh kesabaran untuk mengurai satu demi satu benang kusut yang tentunya diciptakan untuk membuat mafia migas ini bisa sedemikian lama bercokol. Tadi sempat disebutkan dari zaman Gus Dur dan sebagainya, karena memang tidak mudah, bukan suatu hal yang mudah. Tapi saya percaya dengan 3 orang Trimas Ketir ini yang kita lihat orang-orang berintegritas tinggi itu bisa mampu menguraikan masalah ini, dan sehingga yang disebut mafia migas itu nggak ada lagi. Yang kedua, bahwa Komnas HAM tidak mencatat soal kekerasan dalam pemilu, ya. Jadi kita hanya fokus untuk kelompok rentan, lalu kita menjawab pertanyaan sejauh mana negara memberikan pelayanan sehingga hak-hak politiknya bisa dipenuhi. Hanya itu. Oleh karena itu, dalam perjalanan memantau kita hanya mampir ke Panwas, dan di Panwas sedikit sekali pendataan soal itu. Dukungan dan pemilih itu dengan gaya laki-laki, mereka juga beri suara begitu. Nah, jadi malah berani menyebut jumlahnya berapa. Nah, ini yang akhirnya mungkin menjadi diskusi besar lagi. Akankah kita bertahan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau kualitas yang disebut tadi? Harapan baru di masa depan terhadap suasana demokrasi ini. Jadi bagi saya melihat bahwa partisipasi teman-teman di level nasional itu sangat penting sebenarnya untuk memperkuat proses-proses ini di kita di Aceh, akan berdampak positif bagi bangunan politik Aceh, tapi juga bangunan politik yang besar secara umum. Ya, saya berkaca dari pengalaman Aceh dan juga gerakan perempuan secara nasional. Bangunan politik yang besar secara umum. Ya, saya berkaca dari pengalaman Aceh dan juga gerakan perempuan secara nasional. Bapak tidak boleh masuk ke dalam, tidak boleh ngatur-ngatur kami. Kalau aku komisi 2 kan, apa lo bilang? Saya datang nih bukan orang Belitung nih, saya datang sebagai komisi 2 DPR RI. Kalau kamu nggak kasih saya masuk, nggak lihat kecurangan kalian, saya hajar kamu, saya bilang. Baru dia takut kan, baru saya fotoin, tulisin, akhirnya suaranya tidak berubah. Cuma ada 1 kecamatan, itu juga di Bangka Belitung, pemilu tahun 2012. Semua saksi saya hampir semua ditembak nggak kembali. Saksi dibayar 2.000, kalau ada yang bayar satu berita acara 1 juta 2 juta dijual nggak kira-kira? Nggak bisa diganti. Kenapa? Kata KPUD-nya juga oknumnya mungkin ikut main, nggak pernah ada laporkan yang benar. Nggak kembali, begitu sampai selesai nggak kembali. Habiskan uang gitu banyak. Itu saya calon gubernur dulu di Bangka Belitung. Saya tahu persis cara curang saya masuk ke situ. Jadi adik saya gimana? Saya telepon, kenapa nggak diantar ini semua berkas? Hujan kan ada mobil, ngilang nggak tahu kemana. Terus saya SMS handphone cuma mati. Lalu saya ngomong sama teman-teman yang bisa terima, kasih tahu dia saya kirim polisi Ciduk. Baru dia keluar, itu suara agak beda sedikit saja. Itu ya pengalaman saya nggak berani menuduh. Terus saya minta sama KPUD, kenapa hasil pemilihan tidak diumumkan? Yang aslinya ini loh belangkonya loh. Boleh masing-masing, ini rahasia belangko asli, masing-masing boleh acak ngambil. Karena waktu saya calon gubernur, saya sampai jam 2 hitung sampai jam 7 malam. Denny JA nggak berani ada quick count di Metro TV. Satu-satu pemilu pilkada hanya di Bangka Belitung. Tidak berani lakukan. Kenapa? Sampai jam 7 malam polisi di dalam lapor sama saya, bos menang tipis 7.000. Polisi nggak boleh jadi saksi, menang 7.000, mati lampu, jam 11 malam nyala lampu, dia tambah 21.000, 3 KPUD, kami nggak boleh tanda tangan, nggak boleh protes, jadi saya kalah 14.800. Hadirin sekalian yang saya hormati, menjawab pertanyaan itu saya harus mengaitkan dengan tema ini. Ini kan peran masyarakat sipil untuk penguatan demokrasi. Demokrasi dalam sebuah negara Republik Indonesia yang sudah di-state secara formal, ada di dokumen otentik Undang-Undang Dasar, negara kita itu negara berdasarkan hukum, rule of law. Karena kerugian di sektor pajak ini
begitu besar akibat tidak ada NPWP untuk kurang lebih 4.000 pemegang IUP itu, maka KPK men-trigger Dirjen Pajak, Dirjen Minerba. Kemudian kita ngajak di Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan seterusnya. Mencegah itu ada pemasukan uang. Ini pencegahan yang integrasi dengan penindakan. Tapi itu tidak cukup. Lalu strategi apa yang bisa menjadi faktor komplementer? Nah, tidak ada lain kecuali seperti yang dilakukan oleh KPK. Roadmap KPK itu memosisikan KPK ini dalam posisi yang proporsional dengan kementerian lembaga negara dan organisasi pemerintah pusat daerah satu. Yang kedua, roadmap KPK, peta jalan KPK itu menempatkan KPK dalam posisi yang proporsional, fungsional, strategik dengan CSO. Mengapa CSO? Karena dia represent of demokrasi. Catatan PPATK 2002 sampai dengan 2014, ini bayangkan jumlah transaksi tunai yang setiap hari at least 500 juta orang itu cash ya, itu untuk individu 92.000 triliun yang pernah terjadi di PPATK. Kalau korporasi itu kan 2 juta triliun. Impossible kalau seperti rumahnya Pak Gubernur, 2M saya Pak mau transfer atau cash, pasti transfer ya kan? Kalau cash bisa uang palsu, capek ngitungnya, bayar dirampok, tapi ini masih cash ini. Untuk apa? Ini shadow economy. Ada uang bergerak tapi tidak terdata di perbankan. Untuk apa? Rangkap untuk 3 hal: penyuapan, gratifikasi, pemerasan. Ini yang kelihatan. Nah, kami seperti kata Pak Gubernur tadi, kita sudah buat RUU tentang pembatasan transaksi tunai, ini sudah di Kumham. Saya berharap yang kedua, willingness kita perlu dibangun. Pada saat kami membuat Undang-Undang 2010 meminta supaya KPK di wilayah kewenangan penyidikan dan penuntutan TPPU, bukan main pertentangannya. Sampai saya diancam untuk dipolisikan. Ini fakta. Padahal negeri ini butuh satu lembaga yang punya kewenangan dan berhak mengakses harta penjahat ini kan. Itu yang kedua, willingness. Yang ketiga, saya melihat bahwa dari semula mereka ini orang-orang yang tidak baik. Waktu saya aktif DKI, hampir semua pejabat DKI itu masuk penjara oleh saya. Pengadilan Balik Kabinet anti-api. Yang mengusulkan siapa? Oknum Ketua Komisi di DPRD. Kepala Biro cerita sama saya, tembak sama di BAP, takut, tidak berani dia. Ngomong aja Pak, saya bilang enggak. Nah, ini kelemahan seperti ini sejak awal mereka duduk di situ bukan dalam rangka menjadi makhluk yang baik, mencari keuntungan, sifat greedy-nya, baik untuk pribadi ataupun parpolnya. Nah, saya berharap suatu saat KPK perlu juga menjadikan parpol sebagai terdakwa juga. Politik uang, transaksi politik uang itu bertambah banyak, beberapa kali lipat. Yang kedua, dari sisi kualitas, modusnya pun mulai banyak perbaikan. Gitu ya. Kalau dulu politik uang hanya kita kenal misalnya serangan pajak. Sekarang sudah ada serangan duha, ada serangan duhur, bahkan ada serangan maghrib. Jadi 5 waktu sholat. Ini bias agama nih. Saya nggak tahu ibadah yang lain. Gitu ya. Karena kalau saya yang ngomong baru nggak boleh Pak, kalau ini boleh Pak. Kalau saya bisa terima Pak. Sama saja, kan dia bukan serangan subuh, serangan fajar loh. Iya. Fajar. Jadi kalau dulu ya transaksinya cash langsung, gitu ya, kandidat atau food broker datang, gitu ya. Kandidat atau umumnya food broker yang datang kepada pemilih. Tapi sekarang food brokernya bisa macam-macam, bisa pakai mekanisme kayak seperti MLM. Jadi food broker memperlihatkan kepada si kandidat bahwa di TPS A, TPS B pemilihnya sesuai dengan yang dia janjikan, baru diberikan uang. Dengan reformasi pembiayaan partai politik, karena tadi sudah diceritakan mengenai dampak maupun bonus-bonusnya. Tapi sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pembenahan atau pengetatan di dalam terutama dalam political party financing dan funding dalam konteks baik menjelang pemilu maupun di dalam operasi Indonesia dan
memotong secara radikal. Nah, kalau seandainya Bapak menanya ke saya terus terang saya dulu impian saya adalah Bapak Busro adalah jadi kejaksaan agung. Jadi pasti. Tapi saya bukan tim transaksi. Pertanyaannya itu lagi Pak, bagaimana caranya kita memotong tersebut? Gitu. Karena semua kita udah tahu. Oke, cuman itu pertanyaan saya khusus sebenarnya pertanyaan saya ke Bapak Busro dan maaf dari Bapak Mau Cewi. Terima kasih. Judul acara ini masyarakat sipil dan penguatan demokrasi. Masyarakat sipil sekarang sedang banyak yang menolak dapat pembangunan Naruas Tondakot. Bapak meresponnya seperti apa? Karena makin lama makin kuat sikap masyarakat sipil kita untuk menolak itu karena dianggap hanya dalam tanda kutip memanjakan pengguna mobil dan bukan untuk tujuan Bapak, tujuan besar untuk memodernkan Jakarta seperti layak untuk ASEAN Games nanti bagi Bapak. Yang non cash tadi. Jadi kalau dalam non cash kita harus berani minta seluruh Indonesia itu mungkin buat peraturan cash hanya bisa ditarik di ATM itu satu kali tarik itu sebatas UMP misalnya, sehingga semua orang itu juga bisa memonitor orang miskin mau kita bantu bantuan KJP mau kalau Indonesia apapun semua dalam bentuk transfer dan dia beli makanan pun itu dilakukan di India. Jadi kami sudah perkirakan PTSP ini kayak tahun depan Januari itu pasti perlawanan. Sekarang sudah dapat laporan sistem IT-nya belum terkoneksi, masih masalah, biarin cerita. Anggap kayak calo aja, buka kantor calo dengan PTSP kalau sampai nggak ada terkoneksi. Jadi semua selesai di sini. Kamu mau telepon kayak mau BBM kayak SMS semua mau tahu, bikin catatan. Jadi saya perkirakan 2015 kita paksakan ini pasti berantem lagi. Gak apa-apa, kan demen juga itu latihan. Ya, supaya usah lawan itu dulu ya Pak ya? Ya nggak melawan semua, melawan semua kan di film buku itu. Jadi tahun 2016 saya harap sepanjang 2018 gesek ini 2016 bisa melakukan. Jadi kita harus paksakan. Sama kayak sekarang, kenapa penyerapan anggaran di DKI nggak sampai 35%? Saya paksakan e-budgeting, saya paksakan pengadaan satu pintu. Bilang Pak, kalau satu pintu sama e-budgeting kami nggak punya harga satuan, jadi nggak bisa masukin, kurang aja kan? Jadi gubernur pasti pada pintu kita. Berarti saya juga bingung mau ngapain di sini. Tapi persepsi hebat kan? Makanya saya lagi ngajak setahun ini 2015 melakukan perubahan yang radikal. Lalu kalau saya turun pun nanti orang Jakarta akan bilang gini, sayang Ahok nggak selesai sampai 2017. Kalau selesai pasti top Jakarta.